Kalau boleh tahu karya pertama Karya pertama dalam bentuk novel buku. yang dipublish? Kuntilanaknya kepalanya dipaku terus jadi istri cantik gitu. Saya sampai terobsesi pengen punya istri kuntilanak waktu itu. Menurut saya lebih indah. Lebih indah aja gitu. Orang marah tapi tidak kasar gitu. Iya, benar. Walaupun sebenarnya dalam hakikatnya itu bisa jadi kasar banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat budaya di seluruh Nusantara. Bersama kami kembali, Kabalai Podcastnya BPNB Sumatera Barat. Tayangan podcast ini masuk ke dalam YouTube BPNB Sumatera Barat. Jadi jangan lupa nonton dan subscribe jalur YouTube BPNB Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui sahabat budaya di seluruh Nusantara, saat ini saya sudah bersama Boy Chandra, salah seorang penulis muda dari Sumatera Barat yang sangat-sangat produktif menulis novel maupun puisi. Jadi memang karena saya salah satu penggemarnya, jadi memang groginya luar biasa. Gimana kabarnya Boy hari ini? Baik Kak. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu Amin. Sehat dalam kondisi pandemi seperti ini. Sebelum kita bercerita lebih jauh tentang novel-novel yang luar biasa ini, gitu kan, boleh ceritain nggak sebetulnya ini putra asli Sumatera Barat, orang Minang asli atau campur-campuran, lahirnya di mana dulu? Asli saya, suku saya Koto kebetulan. Ibu saya di Melala, Parit, Peladangan tuh, jalan dari Cicincin ke Bukit Tinggi. Terus ayah saya itu Pasaman Barat, Talu, dan saya sekolahnya di Pasaman Barat. Tapi masa kecilnya di Pasaman Barat kebanyakan di Pasaman sejak Barat. SD Pasaman Barat. Iya, jadi kalau boleh saya gambarkan bahwa tempat lahirnya di Malala, ya itu adalah daerah yang tahu sendiri Sumatera Barat, daerahnya berkelok-kelok dengan pemandangan yang sangat indah, bergunung-gunung. Iya. Nah, dan kemudian pindah ke Pasaman Barat yang daerahnya pesisir. Nah, apa pengalaman masa kecil Boy yang begitu berkesan? Pasti dididik secara Minangkabau kan? Iya. Nah, ada pergi ke ngaji, ke surau. Iya, TPA sore-sore itu. Tapi masa kecil saya sih sama kayak umumnya anak-anak kampung. Sore itu ngaji ya. Sebelum itu paling saya hobi nangkap ikan dulu. Ngebolang lah. Bolang. Terus ke kebun-kebun. Iya, ke sawah, ke kebun, ke sungai gitu. Macam anak kampung pada umumnya. Ya gitu aja sih. Pernah baca buku nggak waktu kecil? Kenapa bisa sekarang menghasilkan banyak buku? Jadi ayah saya itu punya jatah tiap minggu. Kalau di tempat saya itu di Talu, pasarnya kan hari Rabu. Jadi saya tuh dijatah beli komik tiap minggu 2 komik. Petruk. Dulu tuh ada Petruk, satunya 500, saya dijatah tiap minggu tuh 1.000. Karena kan di sana nggak ada hiburan, jadi nggak ada televisi, nggak ada. Oh, pada waktu pindah ke Talu, itu tahun berapa kira-kira? 98 kayaknya. 98 tuh di Talu tidak ada TV hiburan. Ada TV tetangga, tapi saya kan nggak. Daripada suka main ke tempat tetangga, mending dibelikan. Itu memang ayah yang menyuruh atau memang keinginan membeli komik itu? Terus ayah membaca. Saya kebetulan suka komik. Terus ayah saya ngasih duit jatah untuk beli itu tiap minggu. Tapi kan cerita bergambar yang ditonton, yang dibacanya waktu itu ya? Iya, komik. Dan kenapa memilih kok komik Petruk gitu loh? Karena kan biasanya kan Petruk itu kan sejenis Petruk itu adalah tokoh pewayangan. Iya. Dan itu biasanya di dalam mitologi Jawa yang ada gitu. Kenapa tertarik Petruk itu? Karena memang waktu itu aksesnya kan sedikit Bu ya. Yang paling mudah saya dapat itu ya Petruk. Karena murah mungkin. Terus mungkin di era itu ada Bobo dan yang lain-lain. Cuma saya nggak dapat aksesnya. Karena kan itu di daerah.
Yang sampai ke sana itu cuman Petruk. Gitu. Yang dibawa pedagang ke pasar-pasar itu komiknya Petruk. Itu tebal atau tipis dan tipis yang Tatang Es itu. Satu komik satu cerita selesai gitu. Cerita rakyat atau cerita apa pada waktu itu? Banyak. Umumnya sih kuntilanak. Umumnya kuntilanak, Wewe Gombel, Sundel Bolong yang kuntilanaknya kepalanya dipaku terus jadi istri cantik gitu. Saya sampai terobsesi pengen punya istri kuntilanak waktu itu. Jadi sebegitu dahsyatnya pengaruh komik pada waktu itu menanamkan istilahnya imajinasi. Imajinasi ke anak-anak. Jadi sebetulnya sangat luar biasa bahwa bacaan ataupun cerita bergambar yang ditonton anak-anak itu berpengaruh besar. Mungkin sebetulnya atau berawal dari Petro itu kemudian suka. Iya, saya pikir awal-awal saya ketertarikan terhadap dunia tulis menulis itu berawal dari komik-komik Tatang Es itu. Karena kan saya jadi suka bacaan, suka cerita itu dari sana. Terus juga mungkin karena ayah saya suka cerita sih. Oh, jadi gini sahabat budaya Nusantara, orang Minang itu kan secara budaya itu suka seni tutur sebetulnya, suka bercerita, nah kan gitu. Dan jangan lupa juga sastrawan-sastrawan besar angkatan Bujangga Baru maupun Bujangga Lama banyak kan dari Minang kan kayak gitu. Jadi kombinasi yang luar biasa sebetulnya ayah yang suka bercerita dengan anak yang hobi membaca. Ya awal-awal sih kayaknya gitu karena emang akses hiburan tidak ada, boleh dibilangkan hampir tidak ada kan cuman di daerah itu. Dulu nggak ada internet, kita televisi juga jarang gitu. Paling saya dengar cerita-cerita aja gitu. Jadi waktu kecil dengerin juga nggak seni tutur yang lainnya, misalnya Petatah Petitih Minang gitu. Sering biasanya kan kalau di kenduri atau di pesta-pestanya orang Minang kan selalu ada Petatah Petitih. Paling kalau misalnya di Sumatera Barat kan kita sering dapat sindiran gitu ya. Saya terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Bahasa kias tuh. Bahasa kias itu. Jadi memang dari kecil itu memang sudah biasa mendengar bahasa-bahasa kias yang dimiliki oleh Minangkabau. Orang Minang itu kan keistimewaannya menurut saya kita mau nyampein sesuatu tapi itu nggak langsung melalui bahasa sindiran dan menurut saya lebih indah aja gitu. Orang marah tapi tidak kasar gitu. Iya, benar. Walaupun sebenarnya dalam hakikatnya itu bisa jadi kasar banget gitu ya. Iya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, banyak novel-novel karangan Boy Chandra ini yang kata-katanya memang luar biasa dalam penangkapan saya. Setiap kali baca novelnya itu biasanya disisipin kata-kata, saya nggak tahu menyebutnya apa, tapi seperti kata mutiara, kata-kata bijak yang kalau saya aja yang seumuran gini itu membaca itu nyes gitu lah. Apalagi anak-anak muda yang novel-novelnya banyak kan novel-novel romansa anak muda yang sedang jatuh cinta kayak gitu kan. Jadi luar biasa menurut saya. Berarti paling tidak ada pengaruh budaya Minang tentang kias itu dalam rangka penyusunan novel-novel atau pemilihan kata-kata dalam penulisan novel. Pasti, karena kan dalam bahasa Indonesia pun kosakata dari Minangkabau itu nomor 2 ya. Paling banyak diserap gitu. Dan saya hidup sehari-hari dengan bahasa-bahasa itu. Kadang-kadang saya nggak sadar gitu ya. Ketika saya nulis saya menemukan tiba-tiba aja ada kata-kata baru gitu ya. Dan ternyata itu jadi indah gitu. Bahasa Minang masa kecil saya diisi dengan bahasa Minang yang kental. Yang gitu. Indah. Ya yang indah dan kental. Misalnya dulu tuh pisau itu nggak pisau sikin kalau nenek saya gitu. Dan saya merasa sekarang itu jadi aset aja bagi saya gitu. Istilah-istilah lama, bahasa-bahasa yang santun gitu. Jadi kalau menurut Boy itu kekayaan budaya kita yang luar biasa, enggak? Tentu. Dan anak-anak muda harus tahu tuh gitu. Jadi istilahnya gini, nggak gaya lah kalau kita itu mengenal kata-kata orang tua zaman dulu atau kita menggali lagi karya-karya sastra pujangga-pujangga zaman dulu ya. Iya. Sekarang justru menurut saya masih sedikit sekali memiliki kosakata yang bagus-bagus gitu ya. Kita kosakata sehari-hari itu udah biasa banget gitu ya. Karena semakin kita gali sebenarnya banyak sekali gitu padanan kata yang bisa kita gunakan apalagi untuk nulis gitu.
seorang Boy Chandra yang penulis novel aja masih menganggap bahwa masih banyak sekali harta karun atau warisan budaya kita terkait dengan bahasa Minang yang bisa dijadikan inspirasi kita dalam rangka menulis. Sekarang saya pengen tahu tulisan pertama itu memang bentuknya sudah cerita atau puisi atau apa, itu kelas berapa tulisan pertama? Saya nggak ingat pasti sih ya. Kalau tulisan pertama sih pasti angka-angka ya Bu. Karena SD diajarin angka-angka. Iya, tapi gitu yang istilahnya imajinasinya mulai berkembang itu menulis apa waktu itu? SMP sepertinya. Karena SMP itu saya nulis mading dan itu kayaknya puisi tapi semacam lirik lagu sih. Karena dulu kan eranya anak band ya. Jadi waktu saya sekolah itu belum ada content creator dan lain-lainnya. Jadi eranya anak band, kebetulan saya suka nulis lirik-lirik gitu. Bentuknya mungkin semacam puisi. Itu mungkin awal-awal sih. Iya. Yang penting sebetulnya menulisnya tidak ada tujuan ini jadi puisi atau jadi lirik, yang penting menulis saja. Iya, bahkan saya nggak tahu sebenarnya. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan, ya udah nulis gitu aja. Iya, gitu. Jadi sebetulnya niatan itu yang penting, bukan tujuannya saya harus menulis ini, enggak, tapi apa yang ada di dalam kepala kita langsung kita tuangkan dalam sebuah tulisan itu mungkin lebih. Iya, mencurahkan gitu aja dulu sih. Jadi, saya nggak ngerti dulu apa itu cerpen, apa itu puisi, nggak ngerti saya. Iya, karena gini, kalau saya baca novel-novelnya semua itu memang kalau saya bilang gitu kan tersentuh, saya serasa makin muda gitu loh. Nah, ada nggak dari novel-novel itu yang memang cerita atau sebagian besar itu terilhami oleh cerita masa lalu atau seperti apa tuh? Karena kalau baca, kalau memang betul cerita masa lalu berarti seringkali jatuh cinta waktu waktu SMP-nya atau jadi dari SD? Kebetulan enggak semua, tapi mungkin beberapa itu apa ya, bagian-bagian kepingan hidup yang diolah menjadi cerita. Gitu. Dan saya rasa setiap penulis sebenarnya melakukan itu. Jadi menurut Boy Chandra, sebetulnya pada waktu masa kecil di Malala mungkin sampai usia berapa? Sampai kelas 1 SD. Kelas 1 SD, berarti balita di sana, terus kemudian yang lama memang di Talu. Yeah. Nah, pengalaman-pengalaman apa sebetulnya yang membuat ini kita hubungkan dengan kondisi geografis. Yeah. Nah, kondisi geografis seperti apa sebetulnya yang justru ikut memacu Boy Chandra menyusun novel atau melakukan kegiatan kreatif ini? Saya tuh punya ayah yang membebaskan saya mau ngapain aja dari kecil gitu ya. Termasuk saya mau berburu burung, menangkap ikan, terus mandi ke sungai. Jadi dulu tidak pernah ada larangan? Nggak pernah ada larangan. Jatuh bangun. Iya gitu. Saya karena mungkin ayah saya juga kerja gitu ya. Jadi saya dibiarkan mandiri. Dan hal-hal semacam itu membangun imajinasi dalam diri saya gitu ya. Saya merasa punya cukup modal untuk membangun imajinasi. Karena kan saya pernah masuk hutan gitu. Saya pernah mandi di sungai, jadi bolang, nangkap ikan. Masa-masa kecil itu yang saya punya dan itu jadi modal pondasi saya membangun cerita. Jadi Boy Chandra merasa bahwa alam sebetulnya berarti benar dong, alam tak gampang jadi guru itu memang betul-betul terinternalisasi dalam diri Boy Chandra, sehingga pengalaman masa kecil memang ikut membantu Boy Chandra dalam rangka berimajinasi itu. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, pengalaman masa kecil, permainan masa kecil itu justru sebetulnya bisa memberikan warna bagi langkah sahabat muda nanti ke depannya. Nah, kalau boleh cerita yang keluarga asli Minang, mungkin ada nggak pendidikan budaya selain tadi orang tua membebaskan segala macamnya, wajib, kalau di Minang ini jelas wajib ke suro. Zaman dulu masih ada suro nggak? Masih masjid tapi. Terus pagi ngajinya di masjid, sore. Terus tidurnya? Di rumah. Tidurnya sudah di rumah ya. Karena tapi kecil kan waktu itu, masih kecil. Tapi pengalaman permainannya dulu? Saya sih kalau di tempat saya tuh musiman ya, kayak ada kalau musim layangan itu kita pasti main layangan gitu. Berarti zaman Boy Chandra dulu kecil permainan tradisional masih banyak. Masih dimainkan. Saya masih main
Apa yang diingat? Ukulele atau apa sih yang patok lele gitu ya. Yang pakai kayu segini berannya. Dilempar gitu. Terus main batu yang disusun itu juga. Main gambar tuh. Kalau hari Minggu main gambar. Saya punya gambar banyak. Yang dilempar-lempar ke atas? Pakai batu. Enggak, yang disusun. Lempar pakai batu, yang tepukan juga gitu. Main sepak tekong. Saya coba semua sih sebenarnya. Karena waktu kecil saya kan hiburan ya di situ gitu. Apa yang dirasakan kalau sekarang? Jadi gini, kita ini banyak sekarang yang melupakan permainan tradisional. Jadi saya pengen apa cerita Boy Chandra terkait permainan tradisional? Apa bisa membangun karakter seperti apa dan segala macamnya? Ada pengaruhnya enggak terhadap proses kreatifnya? Berpengaruh karena kan itu ngebangun mental ya. Cuma kalau dibawa ke sekarang mungkin zamannya udah beda ya. Tapi kalau zaman saya tuh ngerasa saya jadi agak lebih berani sih. Maksudnya saya tiap hari keluar gitu ya. Ketika saya besar pun saya jadi lebih mudah berinteraksi dengan orang lain gitu. Karena kan sosial saya udah kebangun dari kecil gitu. Jadi sebetulnya itu bahwa permainan tradisional yang kita sering bergaul dengan teman-teman itu justru mengikatkan hubungan sosial kita gitu kan. Sebetulnya ini keprihatinan kita terhadap kondisi yang sekarang ini bahwa anak-anak sudah mulai menggunakan gadget sehingga mereka secara sosial mereka agak sulit nanti. Agak sulit nantinya untuk tough ataupun untuk survive dalam. Lebih individual sih. Saya sekarang juga ngerasa sebagai orang dewasa kadang-kadang juga seperti itu akhirnya gitu. Iya. Nah sekarang nih stay-nya di mana? Sekarang saya di Steba karena kan istri saya kuliah di Jogja karena kemarin saya nyelesain kuliah juga, terus tiba-tiba pandemi dan semua rencana itu tiba-tiba berubah gitu. Iya. Sekarang masih di Steba sih. Kalau boleh tahu latar belakang pendidikannya dulu memang sastra atau? Enggak, saya justru enggak lulus kuliah jurusan pendidikan sastra Indonesia dan pengennya dulu sastra Indonesia. Iya, saya ikut tesnya pendidikan sastra dan bahasa Indonesia. Kemudian nggak lulus, 6 PTN-nya nggak lulus. Terus ya udah saya masuk jurusan administrasi pendidikan karena S1 di sana, lanjut S2-nya juga di sana. Jadi dari administrasi pendidikan tetapi tidak menghalangi untuk mengembangkan sastra. Iya. Karena itu memang panggilan jiwa. Ya semacam itu mungkin ya. Karena memang saya ngerasa nyaman aja sih. Lebih nyaman bekerja sebagai pekerja kreatif gitu. Jadi gini, kalau boleh tahu karya pertama dalam bentuk novel buku, yang dipublish? Ada 2012 itu saya nyetak buku, judulnya Catatan Mahasiswa Galau, dan itu saya cetak mandiri, cetaknya cuma 20 eksemplar, yang beli teman-teman saya aja. Karena kalau mereka nggak beli, saya nggak temanan lagi. Tapi untuk buku pertama yang masuk toko buku itu 2013, Origami Hati. Yang diterbitkan oleh penerbit Jakarta. Itu yang pertama adalah Origami Hati. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, inilah bincang-bincang singkat terkait dengan latar belakang kehidupan dari seorang Boy Chandra, penulis novel yang produktif, putra asli Minangkabau. Terima kasih, nanti kita akan lanjut lagi dalam part berikutnya dengan obrolan-obrolan yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.